Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 20. Melanjutkan cerita sebelumnya, kami akan segera mengenali putri kami. Apakah ini benar? Sungguh, itu benar. Tan Yun juga cukup bersemangat. Suan Yuanru menangis dengan gembira. Tan Yun, tahukah kamu? Aku ingin mengenali putriku dalam mimpiku. Aku sangat merindukannya. Aku benar-benar ingin mendengar putriku memanggil aku seorang ibu. Tan Yun memandang Suan Yuanru yang menangis dengan gembira, dan dia bisa merasakan kerinduan yang mendalam untuk putrinya. Pada saat yang sama, dia menemukan jawabannya, akan menyenangkan untuk segera mengenali satu sama lain. Benar-benar hebat, akhirnya aku akan mengenali putriku. Suan Yuanru ingat adegan bermain dengan putrinya di kehidupan terakhir, dan air mata yang dia rindukan. Dia menangis. Tidak ada yang tahu betapa dia merindukan putrinya sebagai seorang ibu. Tidak ada yang tahu bahwa selama malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak bisa tidur nyenyak karena merindukan putrinya dan tidak bisa berlatih meditasi. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium air mata Suan Yuanru, dan berkata dengan lembut, "Bodoh, jangan menangis." Ya, Suan Yuanru menganggukkan kepalanya dan bersarang di pelukan Tan Yun. Tangan kanan Tan Yun naik ke tubuh Suan Yuanru yang indah, dan Suan Yuanru mendorong Tan Yun pergi dengan menawan. "Aku katakan sebelumnya, kamu berutang padaku pernikahan besar. Aku tidak akan membiarkanmu sentuh sebelum menikah dalam hidup ini." Tan Yun berkata dengan marah, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." "Yah, itu hampir sama." Suan Yuanru berkata, "Butuh beberapa waktu bagi putriku untuk datang. Kamu bisa berlatih di Menara Lingqiao. Ayo masuk ke kultivasi dulu." Oke, Tan Yun berjalan ke Menara Lingqiao, dan setelah Suan Yuanru masuk, dia sampai di lantai 9 dan ditutup sementara. Tan Yun pergi ke aula utama di lantai pertama menara dan memanggil Miao Qingluan, Zisan, dan Xiao Longsnake. Tan Yun memandang Miao Qingluan, dan meminta maaf, "Qingluan, sesuatu terjadi padaku untuk sementara, dan aku harus membuatmu untuk tinggal di menara ini sebentar. Setelah masalah selesai, kamu akan pergi lagi." Mendengar ini, wajah memukau Miao Qingluan menunjukkan senyuman. "Tetap di sana tidak dirugikan sama sekali. Aku sudah merasakan Dewa Langit dan Bumi, seperti yang kamu katakan, setelah memuntahkan Dewa Langit dan Bumi, kecepatan kultivasi memang meningkat drastis. Selain itu, di dunia asing ini, aku tidak mengenal siapapun kecuali kamu. Untuk saat ini, aku akan tetap di sisimu." Mendengar ini, Tan Yun tercengang. "Apakah kamu tidak pergi?" "Ya," alis Miao Qingluan berkerut. "Apakah kamu akan mengusirku?" "Tidak, kamu salah paham." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Kamu yang kuat, aku masih ingin tinggal." "Itu hampir sama." Miao Qingluan tersenyum. "Seperti anjing, aku kesal melihatmu," gumam Zisan. Aku terlihat kesal saat melihatmu." Miao Qingluan mencibir, "Saya Qingluan kuno yang tinggi, anggun, dan seseorang hanya memiliki kulit cantik, tetapi itu adalah roh jahat ungu yang jelek. Apakah kamu berani mengatakan bahwa aku jelek?" Zisan menatap Miao Qingluan, niat membunuh tirani melonjak dari tubuhnya. Oke, berhenti berdebat." Tan Yun berkata, "Mulai sekarang, kamu harus bersama untuk waktu yang lama." Juga, Tan Yun memandang Zisan dan berkata sambil tersenyum, "Zisan berbeda dari roh jahat ungu lainnya. Bahkan jika dia berubah menjadi tubuh nyata, dia tidak ada hubungannya dengan keburukan. Aku harap kalian bisa hidup bersama dengan damai di masa depan, bukan?" Mendengar ini, Zisan mengangguk, bawahan mendengarkan tuannya. Miao Qingluan mengangguk setelah sedikit ragu. "Ya," Tan Yun tersenyum puas, "baiklah, kalian semua pergi berlatih. Waktu di luar hingga 4 tahun, saya akan membuka menara dan membiarkan semua roh jahat ungu keluar dan melihat matahari lagi." Zisan mengangguk, bawahan mengerti, bawahan mengucapkan selamat tinggal. Zisan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke aula di lantai pertama.
Tan Yun memandang Miao Qingluan dan berkata, Qingluan, haruskah api es Qingluan memberikannya kepadaku? Kau mengeluarkanku dari jurang maut, tentu saja aku harus menepati janjiku padamu. Miao Qingluan tersenyum, dan mengorbankan api Tianzun tingkat tinggi atribut es, api Phoenix kuno liar. Tan Yun tersenyum, terima kasih. Sama-sama, aku akan retret. Setelah Miao Qingluan menjawab, dia pergi ke lantai 2. Tuan kecil, budak tua itu juga sudah pensiun. Tingkatkan kekuatanku secepat mungkin dan bantu balas dendammu di masa depan, kata Xiao Longshe. Tan Yun mengambil 2 api dan datang ke lantai 3. Qingluan Jian memberikan kepada Zixin untuk melahap api lainnya. Zixin sangat bersemangat. Setelah itu, Tan Yun datang ke lantai 4 dan memberikan Huanggu Fengyan kepada Bingyan, yang sedang memperbaiki api lainnya. Kemudian Tan Yun kembali ke lantai pertama menara, duduk bersila, bermeditasi, dan mencapai jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual. Tan Yun terbang ke jantung Hongmeng, melewati rumah Tan, dan memasuki istana istrinya Yuyan. Tan Yun memandangi istri Tuan Abadi yang berbaring dengan tenang di sofa, dan berbisik, Yuyan, ketika 3 dewa utama dan iblis ekstrateritorial berperang lain kali, darah akan mengalir ke sungai, dan akan ada darah dan kekuatan jiwa. Untuk Anda telan. Hanya dengan cara ini kamu bisa segera bangun. Meskipun Tan Yun tahu bahwa Yuyan tidak dapat mendengarnya, dia terus memberitahu Yuyan suka, duka, dan sukacita yang dia alami selama bertahun-tahun. Setelah Tan Yun pensiun dari meditasi, dia mengasingkan diri di menara untuk berlatih. 1,5 tahun kemudian, dunia abadi Siyuan. Di luar kota Dewa Siyuan, di langit yang luas, angin kencang bertiup, dan tiba-tiba, gerbang Dewa Ruang dan Waktu setinggi 1 juta kaki muncul di kehampaan. Ledakan. Setelah gerbang dibuka, Raja Dewa Mufeng terbang keluar kota Siyuan di langit, dan gerbang Ruang dan Waktu menghilang. Raja Dewa Mufeng, Jenderal Dewa yang menjaga gerbang kota masih mengakui. Dewa Mufeng menyapa Jenderal Dewa, dan setelah menjelaskan niatnya, Jenderal Dewa membuka gerbang kota. Raja Dewa Mufeng memasuki kota Siyuan dan langsung pergi ke pegunungan yang tertutup salju di kedalaman kota. Beberapa jam kemudian, Raja Mufeng menaiki gunung salju dan datang keluar mansion Sueying Tianzun, yang terletak di puncak gunung salju. Kamu siapa? Seorang Dewi Suci kelas 9 yang menjaga mansion bertanya, menatap lelaki tua di depannya. Aku adalah Raja Dewa Mufeng dari Dewa-Dewa Hongmeng. Aku datang mengunjungi Tuan Tianzun untuk sesuatu. Dewa Raja Mufeng mengepalkan tinjunya. Ternyata itu adalah Raja Dewa Mufeng. Sang Dewi membungkuk dan berkata, maaf, Tuan kita Tianzun telah pergi ke istana Tuan Supreme. Oh, Dewa Raja Mufeng bertanya, kapan akan kembali? Aku tidak tahu. Sebelum suara sang Dewi turun, dia memandang sosok Sueying Tianzun dan berkata, Dewa Mufeng, kebetulan, Tuan kita Tianzun telah kembali. Pada saat ini, di langit bersalju yang luas, Sueying Tianzun, yang mengenakan rok putih untuk memenangkan salju, terbang ke puncak Gunung Suci. Junior Mufeng, saya telah melihat Tianzun. Dewa Raja Mufeng berbalik dan membungkuk ke arah Sueying Tianzun. Ayo, ada apa? Sueying Tianzun berkata dengan dingin. Oleh karena itu, Raja Mufeng memberitahu kematian Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, dan Yu Wensu tentang kematian Zhan Zusheng, Bai Xuanqi, dan Yu Wensu, dan meminta Sueying Tianzun untuk melakukan teknik deduksi besar. Sueying Tianzun mencibir dan berkata, siapa Lingxia Tianzun meminta aku pergi ke dunia Dewa Hongmeng? Kembali dan beritahu Lingxia Tianzun, bahkan jika dia secara pribadi mengundang saya dan berlutut di depan saya, Tianzun ini tidak akan pergi. Setelah itu, Sueying Tianzun dengan dingin berkata kepada Dewi di luar rumah, Liuer, temui para tamu. Berbicara tentang Sueying Tianzun, dia melangkah ke dalam mansion. Dewa Raja Mufeng buru-buru berkata, Tuan Tianzun tetap tinggal, selain itu, para junior memiliki hal-hal penting untuk diberitahukan kepada Anda. Mengatakan, Sueying Tianzun berkata tanpa melihat ke belakang. Dewa Raja Mufeng membungkuk dan berkata, Suan Yuanru, cucu dari generasi muda, mengatakan bahwa jika seorang orang tua ingin melihatmu, jika kamu tidak mengikuti generasi muda ke dunia Dewa Hongmeng, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Orang tua itu ingin melihatku. Sueying Tianzun mengerutkan kening.
Sue Ying Tianzun melihat ke belakang perlahan, menatap Raja Dewa Mu Feng, masih acuh tak acuh, kenalan apa? Saya ingin tahu, orang macam apa itu, Tianzun akan menyesalinya seumur hidup jika tidak melihat. Dewa Raja Mu Feng membungkuk dan berkata, kembali ke Tuan Tianzun, Ruer tidak menjelaskan kepada generasi yang lebih muda. Namun, cucu dari generasi muda selalu mengatakan satu hal, karena dia berkata, kamu akan menyesal seumur hidup jika kamu tidak pergi, maka kamu pasti akan menyesalinya. Setelah mendengar ini, Sue Ying Tianzun berpikir keras, dan diam-diam berkata, teman lama, di hatiku, tidak ada yang bisa disebut teman lama kecuali ras roh. Suan Yuanru, gadis kecil ini, kenapa dia mengatakan itu? Sue Ying Tianzun yang skeptis, setelah merenungkan untuk waktu yang lama, berkata, ya, Tianzun ini, melihat bahwa dia ditakdirkan dengan Suan Yuanru, pergi ke dunia Dewa Hongmeng. Tapi Tianzun ini adalah yang pertama mengatakan hal-hal buruk. Jika Suan Yuanru menggoda Tianzun ini, maka Tianzun ini tidak akan pernah melepaskannya. Dewa Raja Mu Feng mengangguk dan berkata ya. Pada saat yang sama, dia juga bingung. Setelah melihat Sue Ying Tianzun, cucunya sendiri, bagaimana dia bisa meyakinkan bahwa Sue Ying Tianzun tidak akan memperlakukan Tan Yun setelah dia melakukan deduksi besar mengaku tentang pembunuhnya. Kamu pertama-tama pergi ke aula ruang dan waktu dan menunggu Tianzun ini. Sue Ying Tianzun berkata, setelah dewa-dewa pergi untuk berbicara dengan tuannya, lalu pergi ke aula tertinggi ruang dan waktu untuk menemuimu. Di kuil ruang dan waktu tertinggi di mulut Sue Ying Tianzun, terowongan ruang dan waktu yang membutuhkan waktu tersingkat ke dunia Dewa Hongmeng. Waktu seperti anak panah, dan 4 musim bergantian. Perbatasan dunia Dewa Hongmeng, kota militer tertinggi. Semua prajurit di kota tahu bahwa Raja Mu Feng telah mengundang Sue Ying Tianzun ke sini. Di hati para prajurit, si pembunuh akan muncul hari ini. Pada saat ini, Sue Ying Tianzun mengikuti di belakang Raja Dewa Mu Feng, dan memasuki istana Raja Dewa dengan dingin. Di mana gadis Suan Yuanru itu? Kata Sue Ying Tianzun. Seharusnya di gedung VIP. Kata Raja Dewa Mu Feng berkata, para junior pergi dan panggil Ruer. Tidak, Tianzun ini akan menemukannya secara pribadi. Sue Ying Tianzun berkata tanpa keraguan. Oke, Dewa Raja Mu Feng membawa Sue Ying Tianzun menuju gedung VIP tempat Tan Yun berada. Setelah memasuki gedung VIP, Raja Mu Feng meminta Raja Bai Cheng di lobi di lantai pertama untuk menerima Sue Ying Tianzun, dan dia kembali ke Lingxia Tianzun, dan memberitahu Lingxia Tianzun tentang undangan Sue Ying Tianzun. Tuan Tianzun tunggu sebentar, junior ini akan memanggil Ruer untuk keluar. Setelah Dewa Raja Bai Cheng meminta Sue Ying Tianzun untuk duduk, dia menyuarakan Tan Yun yang retret di lantai 2. Di lantai pertama menara Ling Qiao, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan berkata kepada Suan Yuanru, Ruer, putriku ada di sini. Berdengung. Di tengah kehampaan yang bergetar, Suan Yuanru muncul begitu saja di depan Tan Yun, dan berkata dengan penuh semangat, di mana putriku? Ada di lobi di lantai 1, kata Tan Yun. Pergilah, ayo cepat turun. Suan Yuanru membawa Tan Yun dan melangkah keluar dari menara. Setelah Tan Yun menerima menara di telinganya, dia membawa Suan Yuanru ke lobi di lantai pertama. Sue Ying Tianzun berdiri dan berkata, Suan Yuanru, ayolah, di mana orang tua itu? Sebelum Suan Yuanru dapat berbicara, suara Dewa Mu Feng terdengar di benaknya, Rower, Tuan Lingxia Tianzun ada di sini. Suan Yuanru gemetar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata kepada Sue Ying Tianzun, Tuan Tianzun, seseorang ada di sini, tidak nyaman untuk berbicara sekarang. Nanti, akankah kita bicara sendiri? Mendengar ini, Sue Ying Tianzun berkata dengan suara, iya, tetapi jika Anda berani menggoda Tianzun ini, Anda akan menanggung risiko sendiri. Suan Yuanru berkata dalam transmisi suara, saya mengerti. Pada saat ini, Lingxia Tianzun melangkah ke paviliun dan mengepalkan tangan ke arah Sue Ying Tianzun dan berkata, terima kasih telah datang untuk membantu. Tanpa Anda, pembunuhnya benar-benar tidak akan ditemukan. Suan Yuanru buru-buru berkomunikasi dengan Sue Ying Tianzun, Tuan Tianzun, tolong tolak untuk menggunakan teknik deduksi hebat sekarang, katakan saja bahwa Anda sedang tidak bersemangat dan akan melakukannya besok. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padamu. Setelah mendengar ini,
Sui Ying Tianzun memandang Lingxia Tianzun, dan berkata dengan acuh tak acuh, Tianzun ini sangat lelah di jalan. Dia perlu istirahat untuk 1 malam, dan dia akan menggunakan teknik deduksi besar besok untuk membantumu menemukan pembunuhnya. Oke, tidak masalah. Lingxia Tianzun langsung setuju. Dia telah menunggu selama 3 tahun, bagaimana dia bisa peduli dengan 1 malam. Namun, kata-kata Sui Ying Tianzun berikut mengejutkan Tan Yun dan Suan Yuanru, menyebabkan Lingxia Tianzun mengerutkan kening. Tapi melihat Sui Ying Tianzun dengan mencibir di wajahnya, dia menunjuk jari Giok Qian Qian dan menunjuk Tan Yun. Dalam perjalanan Tianzun ini, Dewa Raja Mu Feng berkata bahwa saat ini ada 3 pembunuh yang mencurigakan, dan salah satunya adalah murid langsung Mu Jingyun. Jika kamu ingin aku mengatakannya, aku tidak perlu menggunakan deduksi besar untuk mengetahui bahwa pembunuhnya adalah murid langsung Mu Jingyun. Lingxia Tianzun berkata dengan bingung, kenapa? Mengapa? Sui Ying Tianzun dengan serius mengejek, jika ada seorang guru, pasti ada muridnya. Jika dia memiliki tuan yang kejam sepertimu, maka dia secara alami tidak jauh lebih baik bukan? Hati Lingxia Tianzun dipenuhi amarah. Dia tahu bahwa yang dimaksud Sui Ying Tianzun adalah pengkhianatannya terhadap Tuan Hong Meng Supreme. Tuan Sui Ying Tianzun, Anda bisa menghina generasi muda, dan tolong jangan tidak menghormati tuanku. Tan Yun menegakkan dadanya, tampak seperti sedang memeluk Lingxia Tianzun. Lancang, Sui Ying Tianzun berteriak, tuanmu tidak berani membantah Tianzun ini. Siapa kamu? Minggirlah, sebelum besok, Tianzun ini tidak ingin melihatmu. Di dalam hatinya, ayahnya Hong Meng Supreme adalah leluhur Tan Yun, dan Lingxia Tianzun serta murid-muridnya semuanya menipu leluhur mereka. Inilah alasan sebenarnya dari kemarahannya pada Tan Yun. Yuner, kamu tahu bagaimana mempertahankan sebagai guru, dan aku merasa sangat terhibur untuk gurunya. Kamu bisa mundur, sekarang tidak ada apa-apa untukmu di sini. Lingxia Tianzun berkata kepada Tan Yun. Murid itu pensiun. Setelah Tan Yun mengirimkan suaranya, dia berbalik ke lantai 2, dia tidak marah. Pada saat ini, Lingxia Tianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, Sui Ying Tianzun, bahwa Tianzun tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan membiarkan Raja Dewa Tertinggi mengatur tempat tinggal untukmu nanti. Sampai jumpa di Istana Raja Dewa besok. Setelah itu, saat Lingxia Tianzun melangkah keluar dari pavilion, niat membunuh muncul di wajahnya, dan hatinya kejam. Sui Ying, apakah kamu mengandalkan tuanmu untuk mendukungmu, dan hanya melakukan ini pada Tianzun ini lagi dan lagi? Apakah itu tidak sopan? Aku bersumpah demi Lingxia, suatu hari, aku akan membiarkanmu jatuh dari kasih karunia, dan kemudian aku akan membunuhmu sendiri. Bertekad untuk mengambil keputusan, Lingxia Tianzun menghilang ke dalam malam. Di gedung VIP, di lobi di lantai pertama, Suan Yuanru memandang Sui Ying Tianzun dan berkata melalui suara, Tuan Tianzun, apa yang dikatakan generasi muda selanjutnya, tidak dapat didengar oleh siapapun. Anda dapat memiliki menara tersembunyi, ayo masuk dan bicara. Kamu punya banyak hal. Sui Ying Tianzun berkata dengan dingin, cincin itu menyala, dan sebuah kuil terbang keluar, berputar 10 kaki dari lobi. Suan Yuanru melihat ke kuil, tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi, bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah kuil ras roh. Mendengar ini, tubuh halus Sui Ying Tianzun tiba-tiba bergetar, dan transmisi suara berkata, ya, ini memang kuil keluarga roh. Itu ditemukan ketika tuanku memecat klan roh saat itu, dan itu dihadiahkan kepadaku. Suan Yuanru, kuil ras roh ini, hanya sedikit orang yang mengenalinya, bahkan jika Lingxia Tianzun, Chaos Supreme, dan Si Yuan Supreme tidak mengenalinya pada pandangan pertama, bagaimana kamu mengenalinya? Pada saat ini, Sui Ying Tianzun terkejut. Seperti yang dia katakan, kuil klan roh bukan hanya artefak klan kota klan roh, tetapi juga dibuat oleh ibunya sendiri ketika dia masih hidup. Dengan kata lain, selain dirinya dan ibunya yang sudah meninggal, tidak mungkin ada orang yang bisa mengenali asal-usul kuil ini secara sekilas. Tanyakan saja, bagaimana mungkin dia tidak kaget?